lewat ujian ini Allah gugurkan dosa kita kalau kita sabar. Kalau kita ikhlas menerima ujian ini, Allah angkat derajat kita. Allah Maha Suci. Kenapa Allah uji kita? Karena Allah Maha Suci dan Allah ingin hambanya juga ikut menjadi hamba yang suci. Bapak Ibu jamaah sekalian, di balik hikmah ini Allah menguji kenapa selama ini kita kurang bersyukur kepada Allah. Karena syukur merupakan ibadah. Barangkali karena kurang syukur kita kepada Allah, itulah yang membuat kehadiran dan mendatangkan wabah dan bala ini. Allah Subhanahu wa taala tidak suka, bahkan Allah tidak berkenan menguji kita. Allah tidak berkenan menyusahkan kita. Tapi mohon maaf, kadang perilaku manusia yang membuat kedatangan bala, perilaku manusia yang membuat kedatangan azab, perilaku manusia yang membuat kedatangan musibah. Allah Subhanahu wa taala tidak suka membebani hambanya. Allah tidak mau hambanya tersengsara. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib manusia yang baik, tapi kalau mereka belum merubah diri sendiri menjadi lebih baik. Berarti yang menentukan nasib kita adalah perilaku kita. Yang menentukan nasib kita bahagia atau selamat adalah bagaimana akhlak kita, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon maaf ibu-ibu, ketika kita ingin tahu akhlak seorang, bukan ketika lagi senang, bukan ketika lagi santai, bukan ketika lagi biasa-biasa, tidak ada tekanan dan tidak ada terpancing amarahannya, tapi teruji akhlak seorang ketika tertekan dengan ujian. Sekarang kita di dalam pandemi ini, bagaimana risip kita? Bagaimana sikap kita? Bagaimana komen kita? Apakah kita orang berlapang dada menerima takdir Allah? Dan harus kita tahu pasti ada kebaikan. Dan salah satu hikmah yang saya sendiri pribadi, selain waktu kita masih di rumah saja dan ditahan dan dilarang kita beraktivitas di luar rumah, sebelum adanya normal baru, saya lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga, lebih banyak bersama anak-anak. Selama ini hanya kesibukan urus-urus umat, kesibukan belum dapat meluangkan waktu untuk bersama keluarga, bersama anak-anak. Sampai anak saya yang paling kecil 1,5 tahun hampir tidak kenal bapaknya. Masih dia merasa keasingan kedatangan bapaknya, karena cukup saya menghilang dari rumah. Tapi begitu ada COVID-19 dan dianjurkan untuk di rumah saja, saya bisa mendapatkan keindahan. Ternyata betul, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena kita begitu luar biasa ujian yang Allah berikan, masih ada saja kita bisa mendapatkan ujian dan kita bisa meluangkan waktu lebih banyak beribadah, lebih banyak bersama keluarganya, lebih banyak bermasrah dan bersenang, bahkan bermain dengan anak-anak kita. Salah satu hikmah di balik pandemi ini, kita lebih banyak fokus beribadah. Karena berkurang aktivitas kita di luar, kita sekarang lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah di balik pandemi ini, kita lebih banyak muhasabah dan kesabaran kita akan menjaminkan tergugur dosa kita. Jadi ujian ini, jamaah sekalian, Allah tidak mungkin memberikan ujian tanpa alasan. Allah memberikan ujian, lewat ujian ini Allah gugurkan dosa kita kalau kita sabar. Kalau kita ikhlas menerima ujian ini, Allah angkat derajat kita. Allah Maha Suci. Kenapa Allah uji kita? Karena Allah Maha Suci dan Allah ingin hambanya juga ikut menjadi hamba yang suci. Bagaimana hamba jadi suci sedangkan hamba itu berlaku dosa maksiat setiap hari? Bagaimana hamba bisa jadi suci sedangkan dia tidak terlepas dari perbuatan salah? Makanya Allah kirimkan ujian supaya dibersihkan dari dosa dan maksiat dan menjadi hamba yang suci. Di hikmah di balik ujian dan pandemi ini, kita bisa belajar ilmu, dan saya merasa dan saya melihat dan saya percaya, alhamdulillah, masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam di Indonesia, telah berhasil lulus daripada ujian Allah COVID-19. Kenapa saya berkata berhasil? Artinya, apapun yang kita hadapi, apapun tantangannya, apapun ujiannya, ibu-ibu masih menghidupkan majlis ta'lim, masih mengadakan kegiatan agama, masih bisa silaturahim walaupun melalui Zoom, walaupun melalui online. Ini menunjukkan apa? Mungkin selama ini saya belum berkesempatan menghadiri undangan ibu-ibu di acara-acara yang diadakan misal di Gersik atau di rumah ketua umumnya atau di rumah ketua di Gersik. Bagaimana saya bisa? Mungkin belum sempat, belum tentu ada jadwal. Tapi sekarang alhamdulillah bisa kita bersama-sama walaupun melalui jarak jauh, melalui online, tapi bisa. Bahkan saya tadi
merasa tertarik, bahkan merasa bangga. Alhamdulillah, walaupun ibu-ibu jauh, tapi masih bisa dapat foto bersama. Jadi sampai sisa foto-foto kita masih kita dapat. Belum tentu barangkali kita waktu di masa bersama-sama di satu majlis, belum tentu kita bisa semua dapat foto-foto bersama. Berarti jamaah sekalian, kita harus mempandangi ujian dengan mata positif, bukan mata negatif. Ada saja hikmah. Mungkin ada hikmah yang kita tahu saat ini, ada hikmah yang kita tidak tahu, bahkan mungkin bisa jadi tidak akan tahu sampai di waktu-waktu yang Allah tentukan. Saya akan bawakan satu kisah menunjukkan betapa Allah subhanahu wa ta'ala kasih sayang sama kita. Bahkan tidak ada yang datang buruk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang bapak sudah tua. Dia usianya 80 tahun. Ketika saya bertemu, dia selalu bercita-cita ingin haji. Sampai saya kaget, Pak, sudah 80 tahun belum haji? Belum. Saya doakan dan saya kasih amalan-amalan. Semoga insya Allah melalui wasilah amalan Allah anugerahkan kesempatan bisa berhaji. Kemudian beberapa bulan kemudian berlalu, saya mendapatkan telepon dari anaknya. Dan anaknya kabarkan ayahnya terjadi kecelakaan ketika dia seberang jalan habis pulang dari masjid. Saya sempatkan waktu kunjungi ke rumah sakit. Ketika saya bertemu dengan beliau, alhamdulillah kondisinya sehat dan lukanya tidak terlalu parah. Langsung beliau nangis bertemu dengan saya. Dan dia berkata, saya alhamdulillah bahagia, ada satu kejadian yang ajaib. Apa? Cerita dong. Beliau menyampaikan, saya ketika keluar dari masjid habis Isya dan seberang jalan, saya merasa fokus kepada fikiran, memfikirkan kapan saya berkesempatan bisa haji. Tiba-tiba ada satu mobil lewat jalan, kemudian tabrak dia, tidak diperhatikan. Langsung yang membawa mobil, dia bawa bapak itu langsung diantar ke rumah sakit. Dan sepanjang perjalanan yang membawa mobil selalu minta maaf. Minta maaf Pak Haji, saya betul-betul tidak perhatikan Pak Haji. Apalagi habis Isya kan gelap, minta maaf Pak Haji. Sampai antar dia ke rumah sakit. Memanggil doktornya, tolong layani Pak Haji. Terus sampai Pak Haji itu nangis. Bapak yang bawa mobil ini, dia tanya, mohon maaf, kenapa kamu nangis Pak? Apakah sakit lagi? Dia bilang enggak, cuma Bapak dari tadi bahaji. Sedangkan saya aja belum haji. Tertutup hatinya Bapak yang membawa mobil. Ternyata dia orang kaya dan punya hubungan baik sama duta besar Arab Saudi. Dan dia langsung telepon kepada duta besar. Dan Allah SWT anugerahkan Bapak serta keluarganya semua mendapatkan hadiah tamu kerajaan haji ke Baitullah. Saya mengambil hikmah daripada ujian ini. Ternyata doa beliau dan salawat beliau, zikir beliau, amalan yang selama ini beliau lakukan, ternyata Allah sudah kabulkan. Bahkan Allah wujudkan hajinya melalui orang-orang yang menabraknya. Walaupun tabrak mobil, tapi alhamdulillah masih dapat bisa berhaji. Itu kadang-kadang cara Allah proses menabulkan sebuah hajat. Bisa melalui hajat itu terkabul, tapi harus duluan melalui proses ujian.